kita akan coba lagi. Saya akan baca ayat 4, ibu-ibu baca ayat yang kelima, nanti ayat ke-7 kita baca sama-sama. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini adalah perkataan atau pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ayat 8, Paulus di situ membuat satu alasan mengapa jadi Kristus itu keuntungan. Jadi kalau kita melihat di sini di ayat 4 bagian kedua, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kenapa dia membuat pernyataan kepada hal-hal lahiriah? Karena dia mengingat masa lalunya yang menjalankan agama itu hanya sebagai tradisi atau sebagai rutinitas. Itulah yang dimaksudkan dengan lahiriah. Sehingga dijabarkan di sini disunat pada hari ke-8. Jadi benar-benar ini adalah keluarga yang taat. Dia dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, pakai asli ya. Kemudian tentang pendirian terhadap hukum Taurat dikatakan, aku orang Farisi. Jadi orang Farisi itu adalah orang yang sangat-sangat ketat di dalam menjaga ajaran agama. Ya. Pemuka agama, ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Baru ayat yang ke-6 dikatakan tentang kegiatan apa? Aku penganiaya jemaat. Kenapa ini dimasukkan? Karena pada waktu dia melakukan itu, dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan pengabdian kepada Allah. Membela agama, membela kebenaran agama. Tetapi dilanjutkan lagi, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi kemudian ditutup, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, sejarah mencatat bagi orang Yahudi atau orang Israel, jabatan atau predikat pemuka agama itu adalah jabatan atau predikat yang sangat bergengsi, sangat dihormati. Kalau seorang nelayan, seorang peternak, atau latar belakang Tuhan Yesus, tukang kayu itu dianggap orang pinggiran. Ya. Tapi yang sangat-sangat bergengsi itu adalah pemuka agama. Maka dikatakan yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus adalah seorang rasul yang sangat tersohor. Meskipun, meskipun dia bukan salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Ya. Ia sangat taat beribadah dan beragama, bahkan sejak muda ia sudah
mengabdi bahkan menjadi seorang atau golongan Farisi. Jadi awalnya ia tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias yang dijanjikan itu, sehingga ia menganiaya para pengikut Kristus. Tapi kemudian dia berubah. Dia diubahkan oleh Tuhan lewat satu perjumpaan yang istimewa dengan Yesus. Umumnya orang Kristen sedikit banyak tahu tentang Rasul Paulus. Ya. Seorang yang sangat banyak menulis dalam kitab Perjanjian Baru, perubahan hidupnya, penginjilannya begitu luar biasa, dan juga tentu dia sebagai seorang tokoh yang sangat dihormati oleh bangsanya. Nah, sekarang kita mau melihat sekilas latar belakangnya dari apa yang kita baca tadi. Latar belakang keluarga jelas dikatakan tadi di sana dia sebagai apa? Bangsa Israel, Ibrani asli dari suku Benyamin, lalu tempatnya di daerah Kilikia. Itu ada dicatat dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 39 dan 22 ayat yang ketiga. Dia bernama Saulus yang disebut Paulus. Jadi tidak ada dicatat dalam Alkitab bahwa Tuhan memberi nama baru kepada Saulus. Tetapi hanya dicatat Saulus yang disebut Paulus. Bagaimana dia disebut Paulus tidak ada penjelasan. Namun sesudah itu dia tidak pernah lagi dipanggil atau disebut Paulus. Baik dalam suratnya maupun dalam perjalanan pelayanannya sudah selalu memakai kata Paulus. Itu sebabnya kita melihat tema ini adalah studi karakter Paulus. Kemudian secara iman atau secara agama dia dididik dengan sangat ketat mengenai ajaran agama di bawah seorang pakar, atau kalau istilah sekarang itu sudah profesor bernama Gamaliel. Dan dia seorang ahli Taurat, bahkan masuk dalam golongan Farisi. Jadi sejak muda dia sudah menjadi tokoh agama, menjadi tokoh yang sangat terdepan. Tetapi kita melihat apa yang dia lakukan. Dia mengabdi begitu luar biasa untuk agama Yahudi, untuk bangsa Yahudi. Karena dia mematuhi hukum Taurat, dia mau menjaga hukum Taurat itu supaya jangan dicemari menurut dia, sehingga orang-orang Yahudi yang mau mengikuti Yesus, yang percaya kepada Yesus, akhirnya apa? Dia aniaya. Karena dia menganggap ini sudah sesat, ini sudah menyimpang. Dia menganiaya. Ketika Stefanus dibunuh, Paulus juga ada di sana dan dia setuju dengan pembunuhan Stefanus. Itulah dari sisi latar belakangnya sebelum dia menjadi seorang pelayan. Jadi apa yang mau kita lihat di sini sebagai kesimpulan awal, ibu-ibu? Secara keluarga dan agama, Rasul Paulus adalah seorang yang sangat taat beragama, bahkan menjadi pemuka agama Yahudi. Dia seorang yang sangat taat, bahkan sangat fanatik. Dan dia melakukan itu dengan gigih secara luar biasa. Tetapi apa yang kemudian terjadi setelah dia percaya kepada Yesus Kristus? Mari kita melihat, ya banyak sekali hal-hal yang terkait dengan karakter Paulus. Tetapi kita akan melihat beberapa dari antaranya. Bagaimana karakter itu mulai muncul? Tentu itu dimulai dengan pertobatan atau yang disebut dengan perubahan, atau dalam bahasa Inggris dikatakan conversion. Jadi kalau orang bertobat, dia akan diubah. Dia akan berubah.
Jadi kalau orang mengaku dirinya bertobat tapi tidak ada perubahan, justru diragukan pertobatannya. Ya. Paling tidak ada perubahan, meskipun perubahan itu tidak radikal. Suatu ketika di Surabaya, ada seorang bapak memberikan kesaksian dalam ibadah, bukan ibadah gereja, tetapi dalam istilahnya di sini week atau sektor. Dia menggebu-gebu. Lalu dia bilang, saya mau bersaksi, dikasih ke ruang kesaksian, saya mau bersaksi. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, dia bilang. Dulu sebelum saya percaya kepada Yesus, sebelum saya bertobat, saya suka sering memukul dan memaki istri saya. Sekarang saya nggak mukul lagi, tinggal maki-maki katanya. Lalu orang mulai bilang, itu namanya belum bertobat katanya. Tapi di tengah perbincangan ada satu pernyataan yang akhirnya itu membuat orang diam. Dia bilang, tunggu dulu, jangan cepat-cepat kita menghakimi. Paling tidak sudah ada perubahan. Ya. Mungkin tidak bisa drastis. Jadi pernyataan dia sekarang tidak mukul lagi, tinggal maki-maki katanya. Berarti berikutnya memang akhirnya beres juga. Ada perubahan. Karena perlu proses. Tidak bisa semua terjadi seketika. Dan proses untuk satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda. Ada yang secara bertahap, ada yang secara radikal. Tetapi proses perubahan yang dialami oleh Rasul Paulus itu sangat radikal. Terjadi begitu luar biasa. Sampai apa yang terjadi? Dia yang tadinya menyetujui pembunuhan, pemenjaraan pengikut-pengikut Yesus. Sebaliknya dia menghadapi hal yang sama. Dia hendak dibunuh oleh tokoh-tokoh agama Yahudi setelah dia memberitakan Yesus yang tadinya dia tolak, yang tadinya para pengikut Yesus dia aniaya, bahkan dia setujui untuk dibunuh. Jadi dia perubahannya itu sangat radikal. Jadi bagaimana dia bertobat, bagaimana dia berubah, dia menerima penyataan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri melalui apa? Cahaya yang sangat menyilaukan yang membuat dia buta selama 3 hari. Dan suara di dalam perjalanan ketika dia menuju ke Damsyik dengan membawa surat dari pemuka agama untuk memenjarakan orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus yang ada di Damsyik. Tetapi dalam perjalanan Tuhan menyatakan diri kepada dia dengan suara, Saulus, Saulus. Lalu dia berkata apa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Di situ perubahan itu terjadi begitu luar biasa. Dan ketika dia mengalami hal itu, Tuhan berbicara kepada salah seorang yang bernama Ananias, seorang saleh, dalam satu penglihatan bahwa akan datang seorang yang bernama Saulus. Kau harus melayani dia. Ananias ini sangat mengerti, sangat tahu Saulus itu seperti apa sampai dia bilang, Tuhan bukankah dia penganiaya jemaat? Tapi Tuhan bilang, aku akan pakai dia menjadi hambaku. Dan dia akan menderita untuk aku. Dia akan menderita karena Injil. Dicatat dalam Kisah Rasul 7 ayat 58 dan pasal 8 ayat 1a. Nah, sekarang kita mau melihat yang berikutnya, yaitu Saulus bertobat. Itu bukan diinjili oleh seseorang. Ini perlu. Saulus bertobat bukan diizini oleh seseorang, tetapi melalui perjumpaan khusus dengan Tuhan Yesus. Pada akhir tahun 90-an, saya pernah mendengarkan satu kesaksian dari seorang berlatar belakang agama lain bernama Al-Maksani.
Jadi Al-Maksan ini bercerita, saya menerima Yesus bukan karena saya diinjili orang. Karena apa? Siapa yang berani menginjili saya? Kira-kira seperti itulah Paulus ini. Siapa yang berani menginjili Paulus? Dia adalah penganiaya jemaat seperti dikatakan dalam Filipi pasal yang ketiga yang kita baca tadi. Karena Al-Maksan itu sebagai tokoh, banyak orang membujuk dia supaya dia kembali ke agamanya. Lalu dia mengatakan, kalau Anda terus mendesak saya akan perkarakan, pidanakan kalian karena undang-undang kita memberikan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Saya ingat itu ketika Paulus ini bagaimana dia bertobat. Bagaimana dia menerima Yesus. Bukan karena dia diinjili oleh seseorang, tetapi Yesus menyatakan diri kepada dia. Setelah diubahkan, dia seorang yang penganiaya jemaat, berarti dia seorang yang sangat-sangat sadis, sangat-sangat kasar. Meskipun itu alasannya adalah agama, tapi sesungguhnya dia seorang yang sangat kejam. Tapi puji Tuhan, dia diubahkan oleh Tuhan. Ada beberapa karakter yang dicatat di sana, tidak banyak ibu-ibu, hanya 9 ya. Iya, hanya 9 ya. Betul ya, hanya 9. Kita melihat yang pertama. Dia seorang yang periang. Selalu diliputi oleh sukacita. Buktinya apa? Ketika dia ditangkap, lalu disesah atau dicambuk, dipenjarakan, kemudian dipasung, dikawal dengan penjaga-penjara yang ketat supaya dia tidak kabur, dia tetap memuji Tuhan. Ya. Kalau kita menaikkan nyanyian itu hanya kalau semua baik-baik saja, saya rasa itu tidak sulit ya. Mudah sekali. Tapi kalau orang bisa memuji Tuhan di tengah-tengah pergumulan, itu yang disebut ada nyanyian dalam hati. Jadi adanya kadang-kadang nyanyian itu karena kita dengar, kita ikut bersuka cita, kita digerakkan. Tapi itu bisa bersifat situasional. Tentu itu tidak salah. Itu sebabnya kita perlu bersekutu. Karena apa? Dengan berkumpul bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, yang tadinya kita sedih, kita bisa menjadi riang kembali. Tapi Paulus, nyanyian itu sudah ada di dalam hatinya. Dalam keadaan yang seharusnya dia mengeluh, dalam keadaan yang seharusnya dia menangis, atau mungkin bersungut-sungut. Tetapi dia memuji-muji Tuhan. Dan itu mengubah keadaan. Mari kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh, berarti ini dengan ketat. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa yang terjadi sesudah itu, ibu-ibu? Seluruh kunci penjara terbuka. Apakah dia sudah yakin kunci penjara akan terbuka sehingga dia bernyanyi? Tidak. Kalau kita sudah yakin baru kita bernyanyi, itu enggak usah heran. Tapi bisa terjadi, bisa tidak. Yang sejati itu mau terbuka atau tidak, saya tetap memuji Tuhan. Ya. Itu sebabnya dia mengatakan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi selalu ada nyanyian.
ya kita perlu. Pemazmur mengatakan adalah baik memuji Tuhan. Percayalah, kalau kita membiasakan diri memuji Tuhan dalam segala keadaan, selain itu memberikan sukacita, kekuatan, itu bahkan bisa mengubah keadaan. Ibu-ibu tahu, di dalam kisah selanjutnya, ketika kunci-kunci penjara terbuka, tidak ada seorang pun dari tahanan yang melarikan diri. Kalau saya menduga menafsirkan itu, ada kuasa Tuhan yang menahan mereka. Tentu melalui pujian itu. Karena kepala penjara itu sudah mau bunuh diri, dipikir sudah kabur semuanya. Tapi apa kata Paulus? Jangan apa-apakan dirimu, kami semua ada di sini. Begitu luar biasa pengaruh pujian itu. Jadi kita perlu belajar dari Rasul Paulus bagaimana dia menjadi seorang periang sukacita. Tentu itu tidak terlepas daripada hubungan yang intim dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan. Ya bersyukur sekarang kita makin mudah untuk mencari nyanyian-nyanyian yang kita suka. Ya. Dengan di genggaman kita sendiri. Hanya kita menikmati atau tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia seorang yang memiliki keberanian, tapi keberanian karena kebenaran. Ya sebelumnya dia seorang yang teguh, dia seorang yang berani, tapi berani di sini bukanlah berani seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia berani menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta atau aturan. Ya, masih terkait dengan apa yang kita baca tadi. Setelah pintu-pintu penjara itu terbuka, kepala penjara datang membawa sulu. Setelah kejadian itu terdengar, dia mau dibebaskan begitu saja. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat selanjutnya, Kisah Rasul pasal 16 ayat 36 dan 37. Kita perhatikan bersama-sama. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya apa? Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tapi apa yang dia katakan? Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili, mereka telah mendera kami ke warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian, biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Menyatakan diri. Saya teringat dengan satu hal, ya mungkin ini kelihatan kecil ya. Kira-kira hampir 11 tahun yang lalu di komplek kami ada masalah debit air. Tetapi yang menjadi masalah waktu itu hanya di blok kami. Terlalu kecil. Jadi sebagian sudah memasang pompa untuk menarik. Lalu saya sekali dua kali melapor ke kantor PDAM, tidak ada tanggapan. Lalu yang ketiga kali, saya ke sana lagi. Lalu saya dengan tenang, Tuhan memberikan saya hikmat. Kebetulan seorang ibu yang meladeni saya bilang, Bu, saya sudah 2 kali datang, dan ada tetangga saya sudah pernah datang. Saya hanya perlu tahu apa tindakan yang sudah dilakukan setelah saya melapor. Dia diam. Supaya saya tahu melanjutkan, saya bilang, oh silakan, katanya gitu. Baiklah kalau gitu Bu. Lalu saya bilang, maaf nama ibu siapa? Sebagai apa? Ya sudah, ya terima kasih ya Bu. Saya tidak bilang mengancam, dan saya tidak punya kenalan seorang pun yang mau kuandalkan dengan itu. Ajaib sekali,
Begitu saya sampai di rumah, baru masuk, tiba-tiba saya dengar ada orang lagi bunyi cangkul. Rupanya di belakang saya sudah datang petugas lapangan. Ya, petugas lapangan. Lalu dicari karena tahu alamatnya. Lalu mereka bilang, ya coba ditengok dulu Pak, ya sudah. Ya kenapa ini seperti, iya ada setelahnya, tapi kenapa lama? Ya kami kan hanya petugas lapangan. Artinya, keberanian di sini bukan keberanian secara emosional, bukan mengancam-mengancam seperti yang dilakukan oleh Paulus, tetapi dia menjalankannya sesuai dengan aturan. Mari kita biasakan ibu-ibu. Jangan ibu-ibu berani kalau ada orang dalam. Kalau saya berani, kalau ada orang dalam saya belum tentu berani. Tapi kalau ada tenaga dalam baru saya berani. Ya walaupun ada orang dalam tidak ada tenaganya untuk apa? Ya tapi jangan mengandalkan manusia. Ikuti saja prosedur. Pasti kita dilayani dengan baik. Paulus di sini tidak mengancam, tapi dia menyatakan apa yang semestinya. Punya keberanian. Lalu yang ketiga, dia seorang yang tabah atau dia bisa menerima keadaan. Demi tugas pemberitaan Injil, ia tidak takut sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Hal itu terjadi ketika dia mau pergi ke kota Yerusalem. Murid-murid yang lain mengetahui bahwa orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama di sana sudah berikhtiar untuk apa? Untuk menunggu dia dan mau membunuh dia. Tetapi apa yang terjadi di sana dan mengapa dia tabah dan teguh hatinya? Kita melihat dalam Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Pada waktu terjadi COVID mulai awal tahun 2020, lagi marak-maraknya ada orang tua dari anggota jemaat gereja kami meninggal. Hanya beberapa hari di rumah sakit. Pada saat itu aturan pembatasan itu begitu luar biasa. Lalu orang mengatakan, jadi itu bagaimana? Lalu saya katakan, ini adalah tugas. Kita harus pergi, mengunjungi ke rumah sakit, lalu melayani di rumah duka, sampai membawa ke pemakaman. Kamu tidak takut. Siapa yang tidak takut? Pasti. Tetapi ini adalah tugas. Tapi kalau saya pergi keluar hanya karena kumpul-kumpul kongko-kongko sama kawan-kawan, itu baru saya salah. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Dan puji Tuhan tidak ada satu orang pun dari jemaat, dari keluarga yang mengalami kena virus pada waktu itu. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dia tabah, dia teguh dengan apa? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Ini adalah karena tugas. Mari kita lakukan ini. Dalam ibadah,
tentu ada perjuangan. Tadi MC mengatakan tadi malam ada sukacita ya, karena turun hujan. Tapi saya melihat ibu-ibu tidak banyak yang kipas-kipas. Mungkin sudah lebih tabah ya. Tapi bukan itu sebenarnya. Tetapi kalau kita berani karena Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk menghadapi itu semua. Kalau mau buat alasan, gampang. Ini panas sekali. Tapi kalau saya mengatakan karena aku mau bersekutu, aku mau memuji Tuhan, saya percaya Tuhan akan melindungi saya. Ada keteguhan, ada ketetapan di dalam hati. Padahal orang-orang yang mengingatkan Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem adalah karena mereka apa? Mengasihi dia. Mereka menghendaki jangan terjadi apa-apa yang membahayakan nyawanya. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dikatakan ayat 23, selain daripada apa? Yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Kalau Roh Kudus berkata kepada Paulus, jangan, dia tidak maju. Tapi kalau Roh Kudus mengatakan kamu pergi, meskipun orang mengatakan berbahaya, dia akan pergi. Ada keteguhan di dalam hati. Ya. Kita mendengarkan kesaksian tadi begitu luar biasa. Itu adalah karena Tuhan. Kalau Tuhan berikan kesempatan, pasti Tuhan juga sediakan apa yang dia butuhkan. Yang berikutnya, yang keempat, dia seorang yang serius, ya, yang bersungguh-sungguh. Dia mau mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan saudara sebangsanya. Artinya apa? Dia mau bayar harga. Orang yang dia kasihi kepada orang yang mau dia beritakan Injil adalah orang-orang yang bukan saja menolak dia, tetapi justru membenci dia dan mau membunuh dia. Ya. Jadi kita perlu mendatangi orang bukan karena orang itu sangat menyambut kita, yang menolak kita pun. Dia mengatakan itu, kita baca di sini ada 2 ayat, tapi kita baca Kisah Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ada suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ada yang, ini angka di atasnya, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Ya. Itu demi saudara-saudaranya. Ini adalah satu pernyataan yang ekstrim. Mirip dengan yang pernah dikatakan oleh Musa. Ketika Allah hendak menghukum orang Israel, Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak mendengarkan doaku, hapuskanlah namaku dari kitab yang engkau tulis. Ini adalah seorang pemimpin rohani yang baik, yang luar biasa. Jadi bukan mengorbankan orang yang dipimpinnya, tetapi justru mengorbankan dirinya demi orang yang dipimpin atau yang dilayaninya. Ya. Atau yang dilayaninya. Suatu ketika ada masalah dalam satu pelayanan, hanya soal mempersoalkan posisi atau jabatan. Jadi saya hanya mengatakan seperti ini, kalau hanya karena saya bertahan di sini lalu tidak bisa bersatu, saya lebih bagus mengundurkan diri. Yang penting ada orang yang bisa diterima oleh semua pihak. Dia mengatakan enggak boleh begitu, bukan kau yang salah. Enggak. Jangan kehadiran kita justru membuat masalah.
apalagi secara rohani. Justru ada masalah ketika kita hadir, masalah selesai. Ya. Paulus di sini mempertaruhkan, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Ini kan pernyataan yang ekstrim. Tidak mungkin itu terjadi. Tapi demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Jadi Paulus sedang mengatakan, oke lah, lebih bagus aku binasa, yang penting saudara-saudaraku selamat. Sedemikianlah dia kesungguhannya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, dia seorang yang giat atau seorang yang rajin. Saya sangat kagum dengan pelayanan Rasul Paulus yang tidak berharap kepada pemberian manusia atau belas kasihan orang dan tidak menuntut hak atas jasanya atau tidak mempertahankan haknya. Walaupun itu wajar. Ya. Dia tidak pernah menuntut. Di dalam dua bagian ayat Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat 34 sampai 35 dan 1 Tesalonika 2 ayat 9, kita baca secara berturut-turut. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ibu-ibu tahu apa yang dikerjakan Paulus meskipun dia sudah menjadi penginjil? Dia masih pengusaha tenda. Waktu persekutuan tahunan tahun 2005 di Perapat, ada seorang pernah bertanya kepada pembicara, waktu itu Pendeta Yakobus Susabda, apakah hamba Tuhan boleh bekerja? Iya, jawaban beliau sangat lugas. Dia mengatakan, kalau memang dari kontribusi atau persembahan jemaat belum memadai, tidak apa-apa bekerja. Itu dia bilang. Lalu dicontohkanlah Paulus. Jadi Paulus itu melakukan itu supaya apa? Tidak membebani orang. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat ke perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan apa? Adalah lebih berharga memberi daripada penerima. Dan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan apa? Menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada. Jadi tidak dibebani. Ya. Waktu saya di Jawa Timur, saya punya satu pengalaman. Pendeta tempat saya praktek mingguan, ketika kami berkunjung, dia mengatakan kepada saya, Tohab, kalau kamu ke sana, ke jemaat, kalau dia memberikan sesuatu, jangan terima. Kepada jemaat pun diajar mereka sebenarnya. Kalau kalian memberi, jangan berikan kepada perorangan, bawalah persembahanmu ke gereja. Bagi saya waktu itu pergumulan, saya seorang mahasiswa, ya pingin sih, kenapa nggak boleh, apa yang salah? Tapi saya belajar taat. Ya, saya belajar taat. Ketika ada orang, oh tidak bisa, enggak apa-apa, enggak, saya bilang. Dan dia mengerti kenapa saya menolak, bukan karena tidak butuh. Ya, bukan karena tidak butuh. Sampai orang mengatakan, enggak apa-apa nanti pendeta enggak tahu, enggak. Itu tidak mudah melewati itu ibu-ibu. Tetapi setelah selesai pendidikan, saya masuk di dunia pelayanan, baru saya mengerti manfaat dari didikan itu.
Sehingga kalau saya melayani, tidak memikirkan apa yang kudapatkan, tetapi apa yang bisa kuberikan. Membuat hati ini merdeka. Tidak membeda-bedakan orang untuk dilayani, untuk dikunjungi. Itu ternyata manfaatnya. Dan akhirnya apa? Motivasi terjaga ketika pergi melayani. Bukan berarti dalam pelayanan kalau ada memberi lalu kita tolak. Tentu tidak seperti itu maksudnya. Tapi kita sudah melakukan segala sesuatu apa? Dengan murni. Tidak ada motivasi, tidak ada membeda-bedakan. Kalau jemaat datang mau naik angkot, naik sepeda motor, naik mobil, kita perlakukan dengan sama. Rupanya saya dididik untuk menjaga hati supaya melayani dengan hati yang murni. Ya. Sekalipun kita berhak, tapi katakan pendeta bilang jangan. Apa maksudnya? Beberapa tahun kemudian baru saya mengerti. Dan Paulus melakukan itu. Sehingga ketika dia datang melayani, jemaat itu tidak merasa, nanti bagaimana kalau mereka datang, kita mau sediakan apa, kita mau berikan apa. Jemaat tidak jadi beban yang demikian. Tapi mereka walaupun tidak dibebani, kalau hati mereka sudah dijamah oleh Tuhan, dan mereka akan memberi sesuai dengan apa yang digerakkan oleh Tuhan. Menjadi murni semuanya. Jadi kita melihat di sini bagaimana Paulus ini giat. Bukan karena ada yang mau dia dapatkan. Tetapi karena ada yang dia mau berikan kepada jemaat-jemaat yang dilayani. Mari kita lakukan itu. Mari kita belajar berkata, Tuhan kalau aku mau melayani, biarlah aku selalu mengingat apa yang dapat kuberikan, bukan apa yang dapat kuperoleh. Amin, ibu-ibu. Apakah itu berkunjung, mengunjungi keluarga, kita pikirkan apa yang dapat kuberikan. Yang berikutnya, dia seorang yang bijaksana. Ya. Dia bijaksana dalam memberitakan Injil. Dia bukan kompromi, tapi dia berusaha bagaimana supaya bisa masuk ke semua golongan. Supaya dia beradaptasi sehingga dapat memberitakan Injil kepada semua kalangan. Menarik apa yang dituliskannya dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku apa? Hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Wah, ini luar biasa. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat apa? Memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang lemah, aku menjadi orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat mendapat bagian di dalamnya. Ya. Jadi saya bisa mengerti di sini, dia tidak pernah menonjolkan diri. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang untuk dilayani. Dan dia berusaha bagaimana pintu masuk supaya dia bisa memberitakan Injil. Sekali lagi, ini bukan
berkompromi. Tetapi dia melakukan itu dengan hikmat atau dengan bijaksana. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia berusaha supaya bisa diterima oleh semua orang. Ada dua lagi yang mau kita bahas, yang tiga lagi. Yang berikutnya, yang ketujuh, dia adalah orang yang setia. Ya, setia sampai akhir. Melakukan tugas hingga akhir hayat dan tidak pernah menyerah pada keadaan. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, banyak orang yang bersemangat, tetapi tidak banyak orang yang setia. Ya. Karena apa? Setia itu membutuhkan ketekunan, pengorbanan. Kalau dalam istilah lain, kesetiaan ini perlu ketahanan. Setia sampai akhir. Ya. Masih bisa, mari kita lakukan. Memang keadaan tidak sama lagi. Ya kalau dulu bisa begini, memang itu kadang-kadang menjadi hambatan. Tetapi Paulus melakukan itu sampai kepada akhirnya. Mari ibu-ibu kita belajar menjadi orang yang setia. Jangan terlalu cepat menyerah mengatakan, ya kita kan bukan lagi, sudah ada generasi berikutnya. Tetapi kita harus berkata, apa yang masih bisa kulakukan, akan kulakukan. Dan yang ke-8, dia seorang yang sabar, yaitu sabar dalam melakukan tugas dalam menghadapi semua orang. 2 Korintus 12 ayat 12, segala sesuatu yang membutuhkan, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Karena seringkali digugat kerasulan dari Paulus. Apa salah satu yang paling utama syarat disebut seorang rasul? Kalau dia berjumpa secara langsung dengan Tuhan. Makanya murid-murid Yesus itu disebut rasul. Tetapi kenapa mereka mempersoalkan, ada yang mempersoalkan kerasulan Paulus? Kamu kan bukan murid Yesus. Tapi dia mengatakan, aku ada perjumpaan dengan Yesus. Tapi dia mengatakan bukan karena kerasulan itu. Tapi dia melakukan semuanya itu dengan kesabaran. Apapun yang terjadi, dia lakukan. Dia tidak pernah mencari puji-pujian dari manusia. Dia diolok, dia tidak peduli. Yang penting dia bisa memberitakan Injil. Yang penting tidak ada yang menghalangi tugas dia sebagai pemberita Injil. Dia sabar ketika orang mengucilkan dia, ketika orang menolak dia. Selalu dia sabar. Tidak mudah untuk menjadi seorang yang sabar. Dan yang terakhir ibu-ibu adalah dia seorang yang penuh kasih. Memperlakukan jemaat yang dilayani dengan penuh kasih. Bukan karena ada maunya atau karena ada kepentingan pribadi. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak. Dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu bahwa betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Apa bukti? Bukti lain yang bisa kita baca tentang kasih Paulus. Selain dia mengunjungi jemaat, dia selalu berdoa. Dia melakukan perhatian, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Sehingga dia bisa menulis dengan begitu luar biasa tentang kasih itu di dalam 1 Korintus 13.
Apa yang dia katakan di sana mungkin sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Semua yang kita lakukan itu mungkin kita bernubuat, bisa melakukan mujizat, kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Jabatan gerejawi menjadi pimpinan tertinggi, kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Ada talenta-talenta kita main musik atau mungkin memimpin acara dan lain sebagainya. Kalau tanpa kasih semuanya itu tidak berguna. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, seluruh karakter yang dimiliki oleh Rasul Paulus, karena dia telah mengalami apa? Pembaharuan pikirannya, dan karena kasih dan pengabdiannya kepada Kristus. Jadi karakter-karakter yang demikian yang kita pelajari tadi, itu diberikan oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Karena apa? Dia mengalami pembaharuan. Saya tidak tahu, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang susah dilepaskan. Serahkan kepada Tuhan. Saya yang masih terus berjuang saat ini, salah satunya, mungkin pasti ada yang lain, berarti kalau salah satunya adalah saya seringkali jengkel di jalan melihat perilaku orang-orang yang tidak tertib berlalu lintas. Ya, kalau udah lihat, aduh, hanya jemaat kami pernah bilang, udah sabar lah Pak, bilang lihat aja kalau dia menerobos lampu yang lagi merah, anggap aja dia buta warna. Atau mungkin dia ingat pelajaran waktu SD, merah tanda berani. Ya. Tapi nggak cukup juga, tetap juga menggerutu. Tetapi ya sedikit-sedikit. Seperti katakan di awal tadi, yang penting ada perubahan. Walaupun tidak secara drastis. Oleh persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan dibaharui untuk memiliki karakter-karakter seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Oleh karena Kristus, dia menjadi seorang yang periang atau gembira, pemberani, seorang yang tabah, seorang yang sungguh-sungguh rajin atau giat, bijaksana atau berhikmat, setia, sabar, dan penuh kasih. Dengan kerendahan hati, ada satu pernyataan Paulus. Dengan kerendahan hati dan keberanian, kalau dibaca sekilas itu seolah-olah sombong. Tetapi kalau saya belajar karakter Paulus, dia tidak berlebihan kalau dia mengatakan apa yang akan kita baca sebagai ayat terakhir. Paulus menantang jemaat untuk menjadi pengikutnya seperti ia mengikuti Kristus. Ibu-ibu tahu di mana tertulis itu? Ya, yang sudah tahu ayatnya, kalau yang belum tahu ayatnya bilang dulu di Alkitab. Tapi langsung aja ada jawabannya. Apa dikatakan di sini? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saya pikir tidak mudah membuat pernyataan seperti ini. Orang pasti menguji, sok kali kau. Kemarin aja begini, gini, kau bisa ngomong aja. Tapi dia mengatakan ini bukan sebagai kesombongan, tapi karena memang dia sungguh-sungguh dan dia siap diuji. Mari kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Kita semua masih perlu mengalami pembaharuan dan pembaharuan. Tapi dari apa yang kita terima pada sore hari ini, bagaimana Paulus yang seorang yang begitu keras ketika dia mempertahankan agama, tetapi setelah dia diubahkan, dia juga orang yang sungguh-sungguh untuk melakukan tugasnya setelah dia bertemu dengan Kristus. Jadi bukan berarti dia jadi lembek, dia tetap juga teguh seperti semula, tapi bedanya dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Kiranya renungan firman ini boleh memberkati kita semua. Marilah kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik atas apa yang boleh
kami pelajari dari seorang hamba Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh, bahkan yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yaitu Rasul Paulus, yang tadinya adalah seorang yang sangat membenci pengikut Kristus, bahkan menganiaya jemaat. Tetapi kemudian karena perjumpaan dengan Engkau ya Juru Selamat, dia diubahkan. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Kami pun tadinya adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang secara rohani mati, tetapi kami telah dihidupkan kembali melalui perjumpaan kami dengan Engkau. Biarlah kami terus diubahkan dan dibaharui dari sehari ke sehari, sehingga kami menjadi seperti Kristus. Biarlah kami boleh secara jujur mengakui kalau ada kelemahan-kelemahan kami yang masih susah diubahkan, supaya oleh pertolongan Roh Kudus kami dibaharui. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman, memeteraikanlah itu dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.